cuma halo-halo Bandung. Ya, kita menyanyi bersama ya. Bisa berdiri? Ya, berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih. Boleh dulu. Sekarang ibu absen dulu kehadirannya ya. Anggun Rasika, Hadir. Benediktus Dimas, Hadir. Dimas Randa Kurniawan, Hadir. Galih Prasetyo, Hadir. Husna Aklimanur Saada, Julian Adi Saputra, Hadir. Kurnia Safitri, Hadir. Melinda Khairun Nisa, Hadir. Reza Ahmad Dhani, Hadir. Sardo Christopher, Hadir. Roi Satul Fitkisa, Hadir. Doni Pramoja. Hadir. Oke, hadir semua ya. Bila ada yang tidak hadir, berarti bisa kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan mulai belajar tema 2 ya, pembelajaran ketiga subtema 2 ya. Coba buka bukunya halaman 65. Buka bukunya halaman 65. Sudah? Di situ ada tentang pembacaan, ada bacaan tentang pertempuran Ambarawa. Ibu kasih waktu membaca 5 menit, silakan kalian membaca. Sudah? Nah, di dalam teks pertempuran Ambarawa itu menjelaskan tentang suatu kerjasama untuk memperjuangkan Indonesia, ya. Jadi di situ ada menanamkan rasa kerjasama. Kalian pernah nggak selama di sekolah ini melakukan kerjasama? Kerjasama apa yang mengharapkan apa? Kayak gotong royong, bersihan kelas, jadwal piket dalam seharinya itu merupakan suatu kerjasama ya. Nah, sekarang kita akan belajar kerjasama mengambil contoh dari teks pertempuran Ambarawa ya. Sudah dibaca? Sudah dibaca teksnya? Nah, itu di bawahnya ada peta pikiran ya. Peta pikiran yang dibuat untuk menganukan dari teks pertempuran Ambarawa itu ya. Silakan kalian buat peta pikirannya berkelompok ya. Kalian buat apa peta pikirannya, nanti kalian berikan kepada ibu, kalian cari jawabannya ya. Coba tulislah peta pikirannya di buku kalian. Itu kan ada kata apa ya, ada kata apa, terus mengapa ya, siapa. Kalau kalian sudah membaca, berarti kalian bisa membuat peta pikirannya ya. Seperti contohnya kata apa misalnya ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi pada bacaan teks di atas? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pertempuran? Iya, kan sudah dibaca. Jadi itu pertanyaannya, peta pikirannya, apa yang terjadi pada bacaan di atas? Terjadi pertempuran yang besar, yaitu pertempuran Ambarawa. Terus yang peta pikiran yang kedua, apa peta pikiran yang kedua? Mengapa? Kalian buat lagi pertanyaan mengapa? Mengapa? Mengapa pertempuran
janjinya. Janji perdamaian itu tiba-tiba dia ingkar janji. Ya, karena pihak sekutu Licha itu ingkar janji, jadi terjadilah pertempuran Ambarawa. Ya, terus yang ketiga apa? Siapa? Nah, siapa? Tidak usah tuliskan. Siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Bisa kita buat peta pikiran seperti itu ya. Peta pikiran ini seperti mengasah kita. Kalau kita sudah membaca, berarti kita bisa menyimpulkan bacaan-bacaan kita dari peta pikiran. Apa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran? Siapa? Tentara sekutu dan masyarakat Indonesia, ya, TKR, ya. Itu yang terlibat. Terus apa? Pertanyaan selanjutnya, Di mana? di mana? Di mana pertempuran terjadi? Bisa nggak buat pertanyaan seperti itu? Ada nggak di situ jawabannya? Di mana terjadinya? Di Ambarawa. Ya, jadinya. Terus apa lagi? Kapan? Ya. Kapan pertempuran terjadi? Berarti dia bertanya tentang tanggalnya. Ada nggak jawabannya di situ? Berapa? 20 Oktober 1945 ya. Terus untuk bagaimana? Bagaimana itu bisa kita buat pertanyaan, bagaimana akhir dari pertempuran tersebut? Bagaimana akhirnya? Apakah kita berhasil memukul mundur pasukan sekutu? Bisa nggak? Bisa ya. Pertempuran terakhirnya adalah Indonesia bisa memukul mundur pasukan sekutu ya. Caranya dengan menggunakan taktik apa? Gelar taktik apa? Supit urang ya. Dengan gelar taktik supit urang, yaitu membuat itu apa? Rangkap jebakan ya. Maksudnya mengepung ya, dengan pengepungan rangkap ya. Jadi semuanya bisa terkepung. Jadi kita bisa mengalahkan pasukan tentara itu, pasukan itu sekutu ya. Ngerti nggak sampai sini? Paham ya? Nah itu ada soal ya. Ada berapa soal itu di bawahnya? Ada berapa soal? 6. Ada 6 soal ya. Kalau kalian sudah mengerti, sekarang coba ibu minta kalian kerjakan soal-soal ini ya. Ada 6 soal, ada soal 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 6. Kalian kerjakan, kalian tulis di buku kalian, nanti langsung dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan per kelompok saja. Jadi satu orang saja yang mengumpulkan. Satu lagi? Nah, kita tadi sudah belajar materi kita tadi tentang pertempuran Ambarawa ya. Jadi dalam pertempuran ini ada kerjasama taktik ya, kerjasama dan taktik ya untuk bisa merebut atau mempertahankan Indonesia ya. Nah, sekarang ada nggak pertanyaan dari pelajaran yang sudah ibu jelaskan? Ada nggak yang belum mengerti? Sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ada nggak? Sudah ngerti semua? Nah, kalau sudah ngerti semua, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang adaptasi hewan. Ya, di buku itu sudah ada teks mengenai hyena. Coba bisa kalian baca mengenai hyena. Ada hyena ya. Coba ibu minta kelompoknya Anggun baca tentang hyena itu. Siapa yang mau baca dari kelompoknya Anggun? Kuat-kuat bacanya. Apabila ada anggapan bahwa si manusia anjing atau lumba-lumba adalah hewan tercinta saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di
University of Los Angeles mengatakan bahwa Hena adalah hewan terpintar karena digunakan tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Ya, jadi Hena itu sejauh ini dalam penelitian ya bisa disebutkan sebagai hewan terpintar. Ya, kenapa? Karena dia bisa memecahkan masalah dan mengatasi masalahnya secara naluri ya. Misalnya ada dia dalam bahaya dalam suatu kelompok dia ya. Hena itu secara tidak langsung bisa memanggil teman-temannya ya. Jadi dia memanggil teman-temannya ya. Terus dia lihat musuhnya atau orang yang lawannya yang memasuki daerah kawasan dia bisa ngitung. Hena itu bisa ngitung ada berapa itu. Ya, jadi dia bisa mengumpulkan semua pasukannya yang sama dengan dia untuk mempertahankan kawasan atau wilayahnya. Itulah kenapa Hena disebut sebagai hewan terpintar. Ya, bisa dikatakan hewan terpintar. Jadi itu cara dia mempertahankan dirinya tuh itu, cara dia beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kan kalian sudah dibagi jadi empat kelompok ya. Sebelum kita masuk ke kelompok ini ya, di situ ada pertanyaan, ya kan? Ada nggak pertanyaan? Ada. Kalian tadi di sini sudah baca ya. Nah, menyimpulkan bahwa tingkat perpintaran seekor Hena rata lebih tinggi dari jenis lainnya. Ya, Hena dapat mengusir, seperti yang dikatakan, Hena bisa mengusir kawanan atau musuhnya yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol, yaitu memanggil teman-temannya. Nah, sekarang di sini ya ada pertanyaan, bagaimana cara Hena mempertahankan diri dari wilayahnya? Bagaimana tadi? Dengan cara ya, dengan cara memanggil rekannya ya, lalu langsung bisa mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekannya ya. Terus pertanyaan yang kedua, apa perbedaan Hena dengan hewan lainnya? Apa perbedaannya? Dengan mempelajari cara untuk mengatasi dari kesalahan dan mencoba. Ya, dia bisa mengatasi masalahnya secara naluri dan juga mengatasi masalahnya melalui apa yang dia lihat. Maksudnya dia bisa menghitung. Misalnya, itulah tadi misalnya dikepung di wilayahnya masuk hewan lain atau musuh misalnya, itu dia bisa mengatasi cara masalahnya itu bagaimana ya? Itu tadi dengan taktik melakukan manggil semua rekannya bergerombol ya, seolah-olah ingin menakut-nakuti musuhnya ya. Terus sekarang ibu akan berikan ya ini ya. Jadi bagi 4 kelompok ya. Nah, ini silakan puzzle ini kalian susun ya, untuk kalian tahu ada hewan apa di dalamnya dan bagaimana cara dia menyesuaikan diri. Silakan disusun. Kalau sudah tahu bentuk hewannya apa, ya, ayo susun. Ini kerja kelompok, diskusi kecil ya. Jadi kalian bisa menyusun puzzle yang ibu berikan supaya bisa melihat apa yang ada di dalam puzzle tersebut. Ya, ada yang sudah? Ya, Bu. Ya. Kita tunggu kelompok yang lain. Sudah? Sudah semua? Coba ibu tanya dari kelompoknya Anggun ya. Gambar hewan apa yang ada di puzzle kelompok kalian? Bunglon. Bunglon ya. Bunglon ini menyesuaikan
Jadi bunglon ini misalnya dia hinggap di daun warna hijau, dia bisa berubah warna kulit menjadi hijau. Termasuk hewan apa? Mimikri ya, bunglon ini mimikri ya. Nah, bunglon ini termasuk hewan mimikri, yaitu bisa menyesuaikan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dia injak atau tempat dia berada. Jadi kalau misalnya dia injak pisang, warnanya kuning, dia bisa berubah jadi warna kuning. Ya. Terus kelompok ini apa hewannya? Hewannya apa? Macan tutul ya. Nah, macan tutul ini bagaimana menyesuaikan dirinya? Ya, dengan menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya yang sama dengan tubuhnya. Ya, jadi macan tutul ini biasanya kan dia kayak orang coklat gimana gitu ya kan? Biasanya dia sukanya di rumput yang warnanya agak kecoklatan gitu, ya. Jadi untuk dia menangkap mangsanya, dia bisa bersembunyi di tempat yang sama dengan warnanya, ya, bersembunyi ya. Jadi kalau misalnya ada rumput, hati-hati makanya ya. Kalau misalnya ada rumput yang kering atau ada kayak tanah yang luas ya, biasanya ada di situ ya. Dia tidak suka di tempat yang terang, ya. Dia tidak suka terang itu bukan berarti malam, maksudnya tempatnya itu tidak suka tempat yang mencolok warnanya, ya. Ngerti nggak? Termasuk hewan yang kamuflase ya. Jadi macan tutul itu termasuk hewan yang berkamuflase. Sekarang ini apa? Kelompoknya Nanda. Cicak. Nah, cicak ini bagaimana? Bagaimana cara cicak menyesuaikan diri dan bertahan hidup? Memutuskan ekor. Pernah nggak lihat cicak memutuskan ekornya? Misalnya kalian menangkap cicak, terus tiba-tiba cicaknya lepas, padahal udah ditangkap di tangan kita. Tahu-tahu yang ada hanya ekornya saja. Nah itu cara dia bertahan hidup, menyesuaikan diri ya, dengan cara memutuskan ekornya atau biasa disebut autotomi ya. Autotomi ya, melepaskan bagian tubuh ya. Jadi cicak itu bukan berarti putus ekor itu karena kalian, bukan. Memang dia bisa memutuskan ekornya untuk lari. Jadi misalnya ada musuh, ada apa, ada serangan apa, dia bisa lari dengan memutuskan ekornya. Termasuk nama lainnya autotomi. Sekarang kelompoknya Galih. Apa? Gambar hewan apa? Apa? Terenggiling. Nah, terenggiling ini bagaimana terenggiling ini? Caranya menggulungkan diri. Ya, menggulungkan diri ya. Jadi terenggiling ini bisa menggulungkan diri membentuk spiral. Jadi dia bisa menggulungkan diri. Misalnya dia ada apa? Ada musuh, ada apa, dia bisa menggulungkan diri, bisa merundung, ya, menggelinding gitu. Nah, dengan cara dia menggulungkan diri, dia bisa lari. Nah, kalau misalnya ada musuh, dia bisa lari dengan cara menggulungkan diri berbentuk spiral, ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Kalau bunglon tadi kayak mana? Cara bertahannya dengan mengubah warna kulit sesuai dengan tempatnya, tempat dia berada. Kalau kamuflase tadi hewan dia menyesuaikan badannya, dirinya sesuai dengan menyesuaikan tempatnya sesuai dengan dirinya, ya. Kalau mimikri menyesuaikan tempat dirinya dengan tempatnya. Kalau kamuflase menyesuaikan tempatnya dengan dirinya, ya. Nanti terus autotomi ya, itu cicak tadi ya. Contohnya cicak melepaskan bagian tubuh. Yang terakhir menggulungkan diri, yaitu contohnya terenggiling. Nah, sekarang Ibu mau kalian ya dari masing-masing kelompok ya mencari tahu tentang apa namanya?
bisa menyesuaikan diri dengan tempatnya, bertahan, bisa bertahan untuk mempertahankan hidupnya. Bagaimana caranya? Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Itu ya, berarti kelompok ini ular. Kelompok ini ular, ini siput ya, yang ini walang sangit, yang itu cumi. Coba, silakan berdiskusi. Cumi tinggalnya di mana? Di air ya, air di laut. Bagaimana cara dia? Pernah lihat nggak cumi-cumi? Pernah lihat ya? Bagaimana cara dia menyesuaikan diri untuk mempertahankan hidupnya? Gimana? Nah ya, mengeluarkan tinta hitam. Ya, jadi cumi-cumi ini bisa mengeluarkan tinta hitam. Kalau pernah lihat di TV ya, atau lihat di TV ya, atau lihat di oh iya, salah ya. Ini ular. Cumi-cumi di bawah ya, mengeluarkan tinta hitam. Kalau kalian pernah lihat, kalau pernah megang ya, cumi-cumi itu kalau dipegang dia refleks langsung hitam, langsung bisa mengeluarkan kayak tinta hitam gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada musuh atau ada lawan atau ada hewan lain yang mau mendekat, terus dia panik ya, dia langsung mengeluarkan cairan itu. Bukan dengan musuh saja, dengan manusia juga seperti itu. Cumi-cumi itu ya. Jadi dia bisa mengeluarkan tinta hitam ya. Kalau dengan manusia dia seperti itu juga. Kalau kita pegang, dia masih di dalam air, kita pegang, pasti dia menyemburkan itu. Nah itu cara dia untuk mempertahankan hidup, menyesuaikan diri. Nah terus yang ke nih, walang sangit. Bagaimana? Pernah lihat nggak walang sangit itu kayak mana? Kayak mana? Kayak belalang gitu ya? Kayak belalang bentuknya ya. Nah, walang sangit. Nah, kalau walang sangit bagaimana caranya? Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bau ini membuat semak. Nah, mengeluarkan bau. Pernah nggak dipegang walang sangit? Bau nggak? Kalau sudah terasa bau, terus kita buang. Kalau udah kita lepas, dia bebas kan? Dia bisa lepas. Nah, itu cara walang sangit untuk menyesuaikan diri, mempertahankan hidup ya, dengan cara mengeluarkan bau ya. Jadi dengan cara mengeluarkan bau. Nah, terus siput. Pernah lihat siput? Siput itu yang bagaimana? Yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Itu siput ya. Sekarang bagaimana cara siput menyesuaikan diri? Gimana? Siput menyesuaikan dengan berlindung pada langkah yang kuat untuk melindungi diri dari musuh. Nah, ternyata rumah yang selalu dia bawa kemana-mana itu ya digunakan untuk melindungi dirinya ya. Jadi rumahnya itu berbentuk cangkang. Cangkang itulah yang bisa melindungi dia ya, melindungi dia dari musuh atau hewan lain ya. Jadi misalnya ada ayam ketemu siput, dia mau ganggu siput itu nggak bisa, karena siputnya langsung masuk ke dalam cangkang ya, dalam cangkang yang keras itu. Jadi dia bisa bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan cangkangnya ya. Ngerti ya? Nah kalau ular menyesuaikan diri dengan melakukan hibernasi saat musim dingin untuk bertahan hidup. Nah, saat musim dingin itu tidak banyak hewan yang bisa bertahan hidup. Jadi ada beberapa hewan yang saat musim dingin itu memilih untuk tidur, ya, untuk mempertahankan hidupnya. Karena kalau dia ada kan hewan yang saat musim dingin itu tidak terlihat sama sekali ya, seperti ular. Ya, contohnya ular itu menyesuaikan diri
dirinya untuk bertahan hidup, caranya dengan hibernasi atau tidur pada saat musim dingin. Ya, karena dia tidak bisa kalau musim dingin dia tidak berhibernasi ya. Dia tidak kuat, bisa saja dia mati ya. Jadi sekarang kita buat kesimpulan ya. Sudah berapa hewan yang kita pelajari tadi? Ada berapa hewan? Dari bunglon, terus macan tutul, terus cicak, terus terenggiling, dan ini ada 4, ada ular, siput, walang sangit, dan cumi-cumi. Berarti kita sudah banyak sekali mempelajari bagaimana caranya menyesuaikan diri atau bertahan di hidup ya. Dari bunglon tadi termasuk mimikri ya. Bunglon tadi termasuk mimikri dengan cara bagaimana? Mengubah kulit warna. Terus yang kedua apa tadi? Macan tutul. Yang kedua macan tutul tadi termasuk bisa berkamuflase ya. Kamuflase tadi menyesuaikan tempat dengan dirinya ya. Terus apa lagi? Cicak tadi autotomi ya. Autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Terus terenggiling. Bagaimana terenggiling tadi? Menggulung diri. Nah, terenggiling mengulung diri. Nah, sama yang 4 ini tadi ya. Yang 4 ini tadi ular melakukan hibernasi, siput berlindung pada cangkangnya, terus walang sangit mengeluarkan bau, dan cumi-cumi mengeluarkan hitam. Sampai sini ada pertanyaan? Mengerti? Mengerti ya? Sekarang untuk penguat pembelajaran kita hari ini, Ibu berikan tugas kalian untuk di rumah ya. Kalian cari lagi binatang ataupun hewan ya yang menyesuaikan tempat dengan dirinya. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan tempatnya? Ya, cara dia beradaptasi. Bagaimana? Kalian cari ini untuk tugas kalian di rumah ya. Jadi kalian buat berkelompok saja ya. Berkelompok kalian cari hewan dan caranya beradaptasi atau menyesuaikan lingkungan ya. Ya, bisa? Ini untuk penguat ya, untuk pembelajaran kita. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Gak ada pertanyaan? Gak ada ya? Ya sudah, sampai di sini saja Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran kita berikutnya ya. Silakan ditutup bukunya, disimpan bukunya. Sudah siap-siap? Sudah disimpan? Nah, kalau sudah selesai, silakan berdoa. Assalamualaikum
jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.